Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang budiman, semoga kita semua selalu mendapat maghfirah, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita semua akan mengaji kitab Sahih Bukhari juz 1 halaman 13 dengan kajian pokok utama adalah masalah agama. Kami bacakan haddatsana Muhammad bin Ubaidillah, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah. Haddatsana Ibrahim bin Sa'id bin Sa'din, menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'din an Soleh dari Soleh, an Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab, an Abi Amamah dari Abi Amamah bin Sahal, annahu sesungguhnya sesungguhnya Ummu Amamah, sesungguhnya Ummu Amamah sami'a mendengarkan Ummu Amamah Aba Sa'id Al-Khudri pada Abi Sa'id Al-Khudri yaqulu, Abi Sa'id Al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bainama ana naimun, bainama ing dalam siji wektu ana utawi ingsun, ngendikane Kanjeng Nabi, bainama ing dalam siji wektu ana utawi ingsun iku naimun iku wong kang tilem. Ra'aitu weruh sapa ingsun atau ngipi liwat weruh ngipi sapa ingsun anasa ing menungso yuraduna ingkang dipentokake atau ditinggalake sapa annas alayya ing atase ingsun wa alaihi lan iku ing atase annas kumusun utawi pira-pira klambi. Minha iku setengah sangka annas, minha iku setengah sangka kumusun ayya beluga ma utai klambi ya belugu kang tekan oto meko apa ma asudia ing susu. Wa min halan iku setengah sangka kumusun ma utai perkara duna dalika kang saknisore stadion atau susu. Wa urido lan dipintokake sapa ingsun alaya ing atase ingsun sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa alaihi lan iku ing atase Umar bin Khattab qamisun utawi klambi ya juru kang nyeret sapa Umar bin Khattab hu ing klambi. Qalu padha matur sapa sahabat, fama mongko apa awalta nak wili sapa sira Kanjeng Nabi dalika ing mengkono-mengkono kumusun atau komisun ya Rasulullah, he Rasulullah. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, ad-dinu agama. Ai komisun ad-dinu atau al-komisu ad-dinu. Hadis diriwayatkan yang diceritakan oleh Muhammad bin Ubaidillah, yang diceritakan oleh Ibrahim bin Sa'din, yang sumbernya dari Soleh, yang juga sumbernya dari Ibnu Syihab, yang sumbernya dari Abi Amamah bin Sahal. Sesungguhnya Abi Amamah mendengarkan pada Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu waktu, sabda Rasulullah, pada suatu waktu saya adalah tidur, kemudian saya bermimpi pada tidur itu, di mana manusia diperlihatkan kepada saya, dan mereka manusia itu adalah memakai baju-baju. Di antaranya ada baju yang sampai kepada payudara atau susu. Begitu juga orang-orang yang memakai baju di atas susu atau di bawah susu. Kemudian saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar bin Khattab memakai baju dengan baju yang berlebihan sampai baju itu terseret-seret oleh Umar bin Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat,
Hei Rasulullah, apa yang kamu tafsirkan atau takwilkan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ad-dinu, baju itu adalah agama. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dari kesimpulan hadis yang sudah kami baca tadi, bahwasanya besok pada hari kiamat amal-amal kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita beramal baik, maka kita pun akan melihat besok pada hari kiamat yaitu dengan baju yang baik. Begitu juga apabila amal kita buruk atau kurang baik, maka besok pun akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sesuai dengan mimpinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Manusia pada hari kiamat memang bermacam-macam. Ada yang memakai baju yang sangat bagus. Pada hari kiamat ada yang memakai baju yang luar biasa. Pada hari kiamat ada memakai baju yang sangat luar biasa. Begitu juga pada hari kiamat orang-orang dari umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memakai baju yang biasa saja. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menampakkan amal-amal kita semua. Bahkan pada hari kiamat orang banyak yang tidak memakai baju, orang banyak yang telanjang, orang yang banyak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehinaan, tanpa baju mereka adalah telanjang. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baju adalah simbol agama. Baju adalah simbol yang menjadi perilaku seseorang. Baju adalah simbol hasil amal kita selama di dunia. Apabila kita memakai baju dengan sebaik-baiknya, itu adalah hasil karya kita semua, amal kita semua ketika di dunia. Seperti halnya seseorang apabila tidak memakai baju pada hari kiamat, telanjang pada hari kiamat, maka menunjukkan simbol bahwa agama tidak bisa dilaksanakan semasa hidupnya. Sebaliknya apabila seseorang memakai baju dengan sebaik-baiknya, Allah memberikan karunia yang luar biasa, yang sebaik-baiknya. Dengan baju yang sangat indah, dengan baju yang sangat luar biasa, dengan baju yang semuanya serba baju yang kemewahan. Ini menunjukkan bahwa kita semua telah berhasil melaksanakan kehidupan di dunia dengan kehidupan, yaitu berupa kehidupan yang berisi amal yang baik, amal yang soleh, yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita tunjukkan, kita laksanakan kepada sesama manusia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang luar biasa, yang patut kita teladani. Dalam mimpi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab memakai baju dengan baju yang sangat berlebihan sampai terseret-seret bajunya. Ini menunjukkan simbol bahwa amal yang baik maka diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang baik membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amal yang baik membawa maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal yang baik membawa kemuliaan kita semua dari dunia hingga akhirat. Oleh karena itu, apabila kita meneladani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana pada hari kiamat ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang memakai baju yang luar biasa, sampai bajunya sampai terseret-seret, sampai bajunya sampai berlebihan, menunjukkan amal yang berlebihan, amal yang lebih, amal yang luar biasa, yang istimewa ketika ia hidup di dunia. Maka pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadah kita hendaknya didasari rasa ikhlas tanpa pamer, dan juga didasari oleh cinta kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa nas'aluka hubba ma yuqarribuni ilaika. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa nas'aluka hubba ma yuqarribuni ilaika. Kitab Ihya Ulumuddin. Ya Allah, berikanlah kami untuk dapat mencintai kepada kamu ya Allah. Berikanlah kami untuk mampu mencintai hati kami kepada kamu ya Allah. Dan juga berikanlah kami untuk bisa mencintai kepada orang yang cinta kepadamu ya Allah. Dan berikanlah kami untuk mampu untuk mencintai juga amal yang mendekatkan diri kepada kamu ya Allah. Demikian kalau kita semua cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada orang yang cinta kepada Allah, yaitu cinta kepada para sahabat, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah, cinta kepada para sahabat-sahabat yang meneruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu seterusnya para tabiin, para tabi'in, para tabi'in, orang-orang yang mengikuti sahabat, orang-orang yang mengikuti sahabat, orang-orang yang mengikuti sahabat, seterusnya sampai semua. Kita semua cinta kepada orang yang mewarisi ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Apabila kita belajar dengan ulama, maka sama halnya kita belajar para nabi lewat ulama. Apabila kita memahami ilmu agama, sama halnya kita belajar dengan para ulama, para kiai. Kita belajar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Dengan demikian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tanamkan pada diri kita, hati kita semua, tanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan pada diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah adalah segala-galanya. Allah adalah Maha Agung, Allah adalah Maha Kaya, Allah adalah Maha Pemurah. Dan kita semua jangan lupa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hanya kita sembah adalah Allah. Dan yang hanya kita sembah adalah tidak lain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hanya kita minta pertolongan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Oleh karena itu, kalau kita cinta, hati kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta orang-orang yang mencintai kepada Allah, hati kita cinta kepada sesuatu amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita semua akan memperoleh manisnya iman. Manisnya iman akan kita peroleh apabila segala-galanya cinta kita yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah. Begitu juga orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulullah. Begitu juga apabila hati kita cinta kepada amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada sedekah, infak jariah, cinta kepada fakir miskin, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada sesama saudara, cinta kepada amal ibadah, cinta untuk bisa melaksanakan amal fardu dan amal sunnah, cinta di saat kita semua adalah pada malam hari kita mampu untuk bermunajat, untuk bangun, untuk minta ampun dan minta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam-malam untuk kita laksanakan, untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kelak kita semua pada hari kiamat memakai baju-baju yang sangat indah. Insya Allah kita semua kelak pada hari kiamat diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baju-baju yang sangat megah, sangat indah. Dan itu adalah
jerih payah kita selama amal hidup kita di dunia. Oleh karena itu, hiasilah kehidupan kita ini dengan rasa cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada orang tua kita, cinta kepada guru-guru kita semua. Cinta amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berlatih diri, selalu menghias diri. Amal kita dihiasi dengan amal kebaikan, hati kita dihiasi dengan hati yang selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak di dunia, pada saat ini kita hidup di dunia, kita diberi maunah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa rezeki yang selalu berkah, berupa kehidupan yang selalu barokah, berupa yaitu fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu barokah. Kelak kita di akhirat insya Allah min ahlil jannah, orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua besok pada hari kiamat memakai baju seperti halnya yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baju adalah agama, agama adalah baju. Apabila kita melaksanakan agama dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah besok pun kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baju yang sebaik-baiknya besok pada hari kiamat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita semua untuk bisa memahami agama Islam, memahami sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu belajar sunnah Rasulullah serta mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat para ulama, para kiai, para masyayikh, para guru kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian ngaji kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadi kita semua lebih baik, kehidupan yang lebih baik, lebih barokah. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.